Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, apakah hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, coba sekarang kalian rapikan terlebih dahulu meja dan kursi kalian. Nah, sudah ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nah, coba Ibu cek terlebih dahulu ya kehadirannya. Fani, Risma, Nida, Rianita, Ulan. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Di sini kalian semuanya pada hafal lagu Tanah Airku? Hafal ya. Nah, agar pembelajaran hari ini lebih semangat lagi, kita nyanyi Tanah Airku sama-sama ya. Coba semuanya berdiri. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Ya, silahkan semuanya duduk kembali. Ya, baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, nah Ibu mau bertanya, apakah di sini ada yang masih ingat kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Ya, benar. Kemarin itu kita sudah belajar mengenai letak geografis di wilayah ASEAN. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ekonomi dan juga sistem politik di negara ASEAN. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu yaitu untuk mengetahui teks laporan mengenai negara di wilayah ASEAN. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan ekonomi negara-negara di wilayah ASEAN. Nah, untuk yang tiga yaitu untuk mengetahui perbedaan politik negara-negara di wilayah ASEAN. Yang keempat, untuk mengetahui cara menulis teks laporan tentang perbedaan ekonomi, politik di negara-negara di wilayah ASEAN. Nah, yang kelima, untuk mengetahui cara mengkomunikasikan informasi yang telah ditemukan berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Nah, ini kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, sudah semuanya? Ya, silahkan berkumpul dengan kelompoknya ya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh teks bacaan. Teks bacaan ini itu berupa teks laporan hasil pengamatan. Nah, sekarang kita akan membaca teks laporan hasil pengamatan. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu teks laporan itu apa? Nah, iya benar. Jadi, teks laporan itu adalah teks yang bersifat penjabaran umum untuk melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Dan teks laporan ini mendeskripsikan sesuatu sesuai dengan kenyataannya dari suatu hal yang pernah terjadi. Nah, di sini di teks laporannya itu coba kita baca sekilas ya. Ada bahasan mengenai apa saja.
Nah, jadi di dalam teks laporan ini itu terdapat bahasan mengenai negara ASEAN. Nah, di dalam negara ASEAN itu terdapat 10 negara yang termasuk ke dalam negara ASEAN. Nah, ada yang tahu negara apa saja? Ya, silahkan. Ya, benar. Jadi, negara ASEAN itu terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, Laos, dan juga Kamboja. Nah, lalu kita lihat juga di dalam teks laporan ini itu terdapat 2 bahasan lagi, yaitu mengenai ekonomi dan juga sistem politik yang ada di negara ASEAN. Nah, agar lebih jelas lagi, kalian selanjutnya nanti akan belajar dengan Ibu Nida, Ibu Risma, Ibu Fani, dan juga Ibu Rianita. Nah, selanjutnya kalian akan belajar dengan Ibu Nida terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan membahas ekonomi di negara ASEAN berdasarkan teks laporan yang kalian baca ya. Nah, ekonomi di sini yang akan kita bahas adalah mata pencaharian dan bidang unggulannya dari setiap negara. Sekarang coba kita sebutkan dulu kembali 10 negara ASEAN. Yang pertama ada Indonesia. Terus yang kedua ada Singapura. Yang ketiga ada Malaysia. Lalu Brunei Darussalam, ada Laos, ada Vietnam, ada Myanmar, Kamboja, Filipina, dan terakhir ada Thailand. Nah, itu 10 negara ASEAN. Oke, sekarang kita akan bahas negara ASEAN berdasarkan ekonominya ya. Nah, kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN sebagian besar dalam bidang pertanian. Namun, masih banyak lagi kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN, di antaranya yang pertama kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada Indonesia. Nah, ini negara kita ini, Indonesia merupakan negara yang masih berkembang. Nah, di Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Lalu, mata pencaharian utama di negara Indonesia yaitu ada di bidang pertanian, lalu ada di bidang peternakan, pertambangan, dan juga industri. Nah, Indonesia ini selain itu perairan, tadi perindustrian, dan pariwisatanya juga merupakan sektor perekonomian masyarakat Indonesia. Nih, siapa coba yang pernah jalan-jalan ke Candi Borobudur atau pernah jalan-jalan ke Monas, ke Bali? Nah, itu tuh sektor pariwisata di Indonesia. Lalu selanjutnya yang kedua ada Malaysia. Nah, Malaysia ini kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk Malaysia adalah pertanian, perindustrian, pertambangan, dan kehutanan. Pertanian di Malaysia menghasilkan karet, minyak sawit, teh, lada, dan juga padi. Nah, pertambangannya itu menghasilkan biji timah, biji besi, dan minyak bumi. Nah, Malaysia ini merupakan negara penghasil timah terbesar loh di dunia. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, Singapura. Nah, Singapura ini kalian tahu bahwa ia merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN loh. Kegiatan ekonominya utamanya adalah perdagangan dan industri. Nah, ekonomi di negara Singapura ini sangat bergantung pada jasa perbankan, lalu perdagangan, perhubungan, dan pariwisata. Lalu yang selanjutnya yang keempat ada Filipina. Nah, Filipina ini berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Nah, mata pencaharian
sebagian besar penduduk di Filipina adalah di bidang pertanian, yang itu di bidang pertambangan dan juga perindustrian. Nah, hasil pertanian di Filipina ini antara lain ada padi, lalu ada kelapa, ada nanas, dan ada juga gula. Selanjutnya ada negara Kamboja. Nah, negara Kamboja ini mata pencaharian utamanya adalah pertanian. Lalu penduduk Kamboja juga melakukan usaha di bidang pertambangan, di bidang perikanan, dan juga di bidang kehutanan. Yang selanjutnya, yang keenam itu ada Laos. Nah, Laos ini mata pencaharian utama penduduknya juga di bidang pertanian. Hasil utama pertanian dari Laos ada padi dan juga jagung. Nah, selain pertanian, kegiatan ekonomi di Laos adalah beternak. Nih, siapa coba yang di rumahnya punya hewan ternak? Sama seperti Laos, di Laos hasil ternaknya adalah antara lain ada sapi, ada babi, ada kerbau, dan ada juga hewan-hewan unggas. Lalu selanjutnya ada Myanmar. Nah, Myanmar ini mata pencaharian utamanya adalah pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar loh di Asia Tenggara. Nah, hasil perkebunan dari Myanmar antara lain ada tebu, ada juga kayu jati. Hasil pertambangannya dari Myanmar yaitu ada seng, ada tembaga, ada emas, perak, timah, dan juga minyak bumi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya apa yang telah tadi Ibu Nida sampaikan. Kita lanjutkan mengidentifikasi isi teks laporan. Nah, di isi teks laporannya kan tadi membahas mengenai ekonomi negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Sekarang kita lanjutkan yuk. Tadi udah dibahas 7 negara. Di ASEAN kan ada 10 negara. Jadi, tinggal berapa negara lagi? Ya, betul, tinggal 3 negara lagi. Sudah 7 berapa? 8. Nah, sekarang kita lanjut ke negara yang ke-8, yaitu negara Thailand. Thailand merupakan negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara dan dijuluki lumbung padi ASEAN. Saat ini penghasilan utama ASEAN adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Kegiatan ekonomi di penduduk Thailand itu adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan juga industri. Hasil hutannya adalah kayu jati, sektor pertambangannya menghasilkan timah dan mangan, industri Thailand menghasilkan tekstil, semen, dan barang elektronik. Penghasilan utama negara Thailand itu yang meningkatkan devisanya adalah dari sektor pariwisata. Nah, tadi kita udah tahu ya kalau di negara ASEAN itu mata pencahariannya di sektor pariwisata, terus penduduknya juga di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan juga industri. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke negara yang ke-9, yaitu negara Vietnam. Nah, kegiatan ekonomi negara Vietnam adalah pertanian dan juga perikanan. Nah, selain itu, pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi di Vietnam. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat di sana. Hasil utama pertanian Vietnam adalah padi. Hasil pertanian lainnya seperti jagung, kapas, ubi jalar, teh, dan juga tembakau. Hasil industri Vietnam antara lain tekstil, semen, pupuk, dan juga ban. Hasil pertambangannya ada emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. Nah, tadi jadi Vietnam itu mata pencaharian di daerahnya, penduduknya itu apa? Ya, pertanian dan juga perikanan. Sekarang kita lanjut yuk ke negara yang terakhir, negara yang ke-10, yaitu negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam terkenal sebagai negara pengeksplor minyak bumi dan juga gas alam.
Barang yang diimpor negara Brunei Darussalam adalah mesin, mobil, dan barang elektronik. Terus juga ada beras dan juga gula. Nah, Brunei Darussalam termasuk negara Asia Tenggara yang kaya dengan pendapatan per kapita penduduknya yang paling tinggi. Nah, kita tahu tadi negara Brunei Darussalam apa mata pencahariannya? Ya, terkenalnya sebagai apa? Ya, sebagai pengekspor minyak bumi dan juga gas alam. Brunei Darussalam negara yang kaya yang penduduknya pendapatan per kapitanya itu yang paling tinggi di Asia Tenggara. Nah, tadi di isi teks laporan itu membahas mengenai ekonomi negara-negara di wilayah ASEAN ya. Sekarang coba mengidentifikasi apa lagi ya yang ada dalam teks laporan tersebut? Ya, politik negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, sekarang kita bahas yuk politik yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Nah, sekarang kita bahas yuk mengenai bidang politik atau sistem pemerintahan yang ada di negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Pertama, kita membahas negara yang paling kita cintai, negara apa? Ya, negara kita sendiri ya, negara Indonesia. Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan juga kelembagaan yang demokratis. Nah, sekarang lanjut ke negara yang kedua, yaitu negara Thailand. Pemerintahan Thailand adalah parlementer. Parlemen Thailand yang menggunakan sistem 2 kamar dinamakan Majelis Nasional, yang terdiri dari Dewan Perwakilan yang beranggotakan 480 orang dan juga Senat yang beranggotakan 150 orang. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dilantik oleh Raja dari anggota-anggota parlemen. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke negara yang ketiga, yaitu negara Malaysia. Sistem politik Malaysia dapat dikatakan sebagai sistem politik demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan dan adanya pelaksanaan pemilu. Di Malaysia, kekuasaan negara tertinggi ada pada badan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke negara yang keempat, yaitu negara Singapura. Politik Singapura dianggap menerapkan sebuah sistem bernama demokrasi sosialis. Namun secara faktanya, jika dilihat berdasarkan pemerintahannya, sistem politik Singapura bisa juga disebut sebagai sistem politik republik parlementer dengan sistem pemerintahan yang pastinya bersifat parlemen. Nah, tadi udah dibahas ya keempat negara. Sekarang kita lanjut yuk ke negara yang kelima yang akan dibahas bersama Ibu Fani. Anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan yang tadi sudah Ibu Risma jelaskan. Nah, coba ada berapa negara yang sudah tadi Ibu Risma jelaskan? Betul, ada 4 negara. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke negara yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Nah, negara yang kelima adalah negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. Yang ke-6 adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang menjalankan sistem pemerintahannya monarki mutlak dan mengamalkan undang-undang Inggris, walaupun syariat Islam menggantikan undang-undang itu dalam beberapa perkara. Yang ketujuh adalah Vietnam. Vietnam menganut sistem partai tunggal dengan Republik Sosialis Vietnam sebagai partai tunggal negara. Yang kedelapan adalah Myanmar. Myanmar mengandung sistem pemerintahan oligarki militer. Oligarki militer adalah negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok kecil dari masyarakat. Dibedakan dari kekayaan, keluarga, atau militer. Yang kesembilan adalah Kamboja. Kamboja adalah sebuah negara kerajaan monarki konstitusional dengan sistem trias politika.
Raja adalah kepala negara seumur hidup. Panglima tertinggi tentara negara, lambang kesatuan dan keabadian negara. Yang ke-10 adalah Laos. Pathet Lao menggantikan nama Laos menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos yang berlangsung hingga saat ini, dan menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga mengandung sistem komunis. Nah, itu dia kehidupan politik di 10 negara yang ada di Asia Tenggara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Rianita ya. Nah, anak-anak tadi kan sudah belajar bersama Ibu Ulan, bersama Ibu Nida, bersama Ibu Risma, dan juga bersama Ibu Fani. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi kita sudah mempelajari apa saja? Ya, boleh. Betul, mempelajari tentang teks laporan hasil pengamatan dan juga belajar, ya betul, tentang negara-negara ASEAN dan kehidupan ekonomi dan politik negara-negara ASEAN. Coba, siapa yang bisa menyebutkan negara ASEAN? Ada negara apa saja? Ya betul, Indonesia. Terus apa lagi? Kamboja, betul. Singapura, betul. Thailand, betul. Terus Laos, betul. Vietnam, betul. Filipina, betul. Yang ada upin-ipinnya, negara apa? Malaysia, betul. Terus Brunei Darussalam, betul. Jadi negara ASEAN terdiri dari 10 negara, betul ya. Coba sekarang Ibu juga ingin coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, boleh Bayu. Betul sekali. Jadi pembelajaran hari ini mengenai teks laporan hasil pengamatan ya, betul. Jadi teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum atau teks yang berisi tentang suatu hal yang merupakan hasil dari suatu pengamatan. Coba, ada yang mau menambahkan? Ya, boleh. Betul, jadi teks ini juga memuat klasifikasi berupa jenis-jenis, klasifikasi jenis-jenis suatu hal berdasarkan kriteria tertentu. Teks ini juga berisikan sesuatu yang bersifatnya nyata gitu, sesuai dengan kenyataan atau bersifat faktual. Ya, pintar. Nah, sekarang coba siapa yang mau menyimpulkan kehidupan ekonomi dan kehidupan politik negara-negara ASEAN? Iya, boleh. Betul ya, jadi kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata. Coba negara kita, negara Indonesia, kehidupan ekonominya di bidang apa saja? Iya, betul, pertanian, pertambangan, betul. Terus perikanan, iya betul. Terus apa lagi? Industri, ya banyak ya, pokoknya negara Indonesia itu banyak sekali mata pencahariannya. Lalu negara Malaysia ya, negara Malaysia mata pencahariannya adalah di bidang pertanian, industri, pertambangan, dan kehutanan. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan kehidupan politik negara-negara ASEAN? Ya, boleh, baik. Nah, benar ya, jadi kehidupan politik negara-negara ASEAN ini ada 5 sistem pemerintahan, di mana setiap negaranya menganut sistem yang berbeda-beda. Betul. Nah, yang pertama ada sistem monarki konstitusional, di mana sistem monarki konstitusional ini kepala negaranya dipimpin oleh raja, namun sistem pemerintahannya dipimpin oleh siapa? Perdana Menteri. Ya, benar. Negara yang menganut sistem ini adalah siapa?
Kamboja, bener ya, Thailand, dan juga Malaysia. Yang kedua ada sistem pemerintahan monarki absolut. Nah, sistem pemerintahan monarki absolut ini adalah sistem pemerintahan di mana kepala negaranya dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh raja. Nah, negara yang menganut sistem ini adalah Brunei Darussalam, benar ya. Yang ketiga ada sistem republik presidensial. Nah, sistem ini kepala negaranya dipimpin oleh presiden. Sistem pemerintahannya juga dipimpin oleh presiden. Benar. Negara yang menganut ini negara Indonesia dan negara Filipina, benar ya. Yang keempat adalah sistem republik parlementer. Ya, benar. Sistem ini kepala negaranya dipimpin oleh presiden, namun sistem pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri, ya benar. Nah, yang terakhir ada sistem negara komunis. Sistem ini kepala negara dan sistem pemerintahannya dipimpin oleh pejabat, ya benar, pejabat yang diutus dari partai, ya benar ya. Nah, jadi kalian tadi sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, dimulai dari teks laporan hasil pengamatan, terus negara-negara ASEAN, terus sistem kehidupan politik dan ekonomi negara-negara ASEAN. Jadi Ibu rasa kalian sudah mengerti ya materi pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan jangan lupa pelajari kehidupan sosial dan budaya negara-negara ASEAN ya, jangan lupa. Oh ya, terus jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya, terus belajar, tetap semangat, terus menjadi kebanggaan orang tua, guru, lingkungan sekitar untuk bangsa, negara, dan agama. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.